Gue Mutia, umur 23 tahun dan aku survivor cancer lymphoma non-Hodgkin. Apa nasihat yang paling gak suka didengar? Oke, kalau waktu pas masih jadi warrior, itu paling gak enak dibilang semangat ya. Tapi semangat itu kayak nggak yang bener-bener nyemangatin, tapi kayak cuman semangat ya, datang semangat ya gitu. Kayak lu tuh nggak tahu yang gue rasain gitu. Cuman kayak mendingan jangan ngasih semangat yang cuman bilang semangat ya. Tapi kalian harusnya bisa dibilang nggak usah bilang semangat, tapi langsung dengan melakukan hal yang menunjukkan bahwa kalian tuh care sama kita atau care lebih nemenin lah, berarti nemenin saat kemo kayak gitu, itu lebih berguna sih. Oke, selanjutnya apa pelajaran hidup yang disadari setelah kamu sakit? Sebenarnya banyak banget, tapi yang paling aku dapat itu adalah bahwa sebenarnya life is unexpected, jadi nggak terduga. Mau kamu hidup sehat yang benar-benar hidup sehat, jaga makanan, olahraga. Tapi kalau Tuhan udah mengatakan kamu akan sakit kanker, ya mau apa? Nggak bisa apa-apa. Kayak gitu sih. Selanjutnya, banyak nggak sih obat yang kamu konsumsi? Sebenarnya kalau dibilang banyak, nggak terlalu banyak. Tapi ada beberapa yang pasti lebih dari umum ya. Kayak contohnya aku obat setelah kemo itu ada, aku lupa nama obatnya, tapi itu selalu diminum sebanyak langsung 4 tablet sekali minum setelah kemo. Belum lagi obat mual, muntah, terus obat lainnya ya kalau dikira-kira hampir ada 8 tablet yang bisa aku minum dalam sehari. Semua kanker mematikan gak sih? Sebenarnya kalau menurut aku dari segi kesehatan pun bukan cuma kanker, tapi semua penyakit pun bisa mematikan. Jangankan kayak kita awalnya cuma sakit kepala atau mah biasa, tapi kalau kita biarin dan kita semakin stres atau memikirkan penyakit tersebut, hal itu dapat menjadi sebuah penyakit yang lebih parah. Contohnya kayak misalkan sakit kepala. Jadi menurut aku kayak nggak semua kanker mematikan deh, selama kitanya menjalani dengan ya udah santai aja. Selanjutnya, pernah nggak merasa kesal karena rasa simpati dari orang lain terhadap kamu? Ini tuh kayak semacam yang nasihat tadi ya. Contohnya kayak sebenarnya bukan kesal sih, cuman kayak lo cuman ngasih kata-kata, tapi lo tidak melakukan tindakan. Apa gunanya? Gitu. Mungkin kalau temen aku yang sama orang kesehatan paham, tapi kadang ada temen yang nggak paham, jadinya kayak nganggep kayak lu udah lemah banget gitu. Gak enak. Selanjutnya, apa reaksi pertama kali mendengar diagnosa? Reaksinya biasa aja. Biasa aja, seriusan. Jadi mungkin karena aku lulusan kesehatan dan aku tuh udah kayak mendiagnosa diri aku sendiri, oke, fix kanker gitu. Bahkan sampai saat mamaku nggak ngasih tahu aku tentang diagnosa kanker itu, aku udah kayak pasti kanker nih kayak gitu. Karena yang aku rasain di badan aku itu semua gejala-gejala yang aku pelajarin sewaktu di kuliahan itu gitu. Jadi kayak udah fix banget nih gitu. Sampai akhirnya mamaku nyuruh kemo, nah di situ baru berarti kanker kan mah, kankernya jenis apa? Baru situ aku nanya dan baru situ mamaku mau ngejelasin. Jadi pas dijelasin pun jenisnya ini, stadiumnya ini, oke, oh ya udah bener berarti. Ini kayak gitu aja, terus aku sambil senyum. Selanjutnya, rasanya kemoterapi itu gimana? Sakit banget gak sih? Sebenarnya kalau ditanya kayak gini, karena tiap orang beda-beda. Cuman kalau yang aku alamin saat kemo itu, hanya ada di obat-obat tertentu yang aku ngerasa kayak dia benar-benar berjalan gitu. Dan rasanya kayak apa biasa aja kalau di aku ya gitu. Cuman kalau di orang-orang yang waktu itu aku sempat kemoterapi bareng, ada yang ngerasa kayak panas, terus ada yang ngerasa kayak badannya tuh makin kayak nggak bisa disentuh deh sama orang-orang lain gitu. Nah cuman kalau buat aku awal rasanya itu kalau untuk pertama kali kemo
kayak pakai obat obat yang bikin ngefly gitu. Terus jadinya nggak sadar, ya udah terus kemonya tetap berjalan kayak gitu. Nah aku rasain mungkin karena keseringan kemo di tangan ini sampai berbekas nih kayak gini, karena dia tuh sebenarnya sifatnya membakar sel atau membunuh sel sehatnya juga gitu kan. Makanya ada efek kemo yang menghilangkan rambut, kulit kering segala macam kayak gitu. Nah itu efek dari si obat kemonya. Nah cuman tergantung dari tipe-tipe orangnya itu kayak gimana. Jadi efek tiap orangnya berbeda yang dirasain. Selanjutnya, orang yang sakit kanker selalu botak nggak sih? Kalau kamu pernah botak, apa yang kamu rasakan saat itu? Nah ini nih, yang menarik. Kalau orang kanker itu pasti botak. Jangankan botak rambut, seluruh bulu-bulu yang ada di tubuh pun itu hilang, benar-benar hilang. Mungkin kasusnya kalau di aku itu kemo, udah mulai kemo ke 6, ke 7 lah. Kemo-kemo terakhir itu baru benar-benar ngefeknya di rambut. Kalau untuk di kemo-kemo awal itu benar-benar baru kayak rontok sedikit, rontok biasa kayak gitu. Nah tapi kalau untuk di tahap selanjutnya itu udah mulai, mungkin karena obatnya semakin levelnya makin di-upin gitu, jadinya semakin rontok dan itu semua hilang botak. Dan aku waktu itu aku rasain pertama sedih, meskipun aku pakai hijab, tapi kan namanya di rumah ada kaca dan kita ngeliat diri kita yang ini bukan gue, ini bukan gue gitu. Semua itu kayak berasa kayak mimpi, tapi ya udah jalanin aja. Jadi kadang aku kalau di rumah gak mau ngeliat kaca. Dan kalaupun harus keluar yang dandan, aku minta tolong sama mama atau nggak ada aku yang ada di rumah dandanin, aku nggak mau ngeliat kaca. Karena aduh sedih deh. Namanya cewek ya, nggak punya mahkota, ya udah. Yang selanjutnya, sering nggak sih orang berasumsi umur kamu nggak akan panjang, gimana perasaan kamu? Nah ini yang aku juga mau nge-share bahwa gak semua cancer tuh yang kayak you're gonna to die gitu tuh enggak gitu loh. Kayak setiap cancer itu berbeda-beda, apalagi stadiumnya, dan semangat orang-orang itu berbeda-beda. Kalau di kasus aku itu mungkin karena semangat aku dan rasa keinginan aku untuk sembuh, nah itu yang memicu bahwa cancer tuh nggak melulu tentang lo langsung mati nih umur lo tinggal 3 bulan lah 2 minggu, nggak gitu kok gitu. Selamanya kita semangat untuk sembuh. Nah kebanyakan kasus yang aku temuin di teman-teman aku zaman aku menjadi warrior cancer, teman-teman aku yang di kemoterapi itu kebanyakan adalah dia bisa dibilang semangatnya tuh kurang, kayak udahlah ngapain lagi sih, namanya cancer kayak gitu. Nah tapi aku disitulah aku tuh terkadang kalau aku kenal, aku ajak untuk berdiskusi, terus aku bilang hidup lo tuh nggak cuma sampai titik ini doang. Kalian harus ingat apalagi yang belum kalian capai, mungkin ngebahagiain orang tua, ngebahagiain anak kalian kalau udah punya anak kayak gitu. Jadi harus nimbulin rasa bahwa ada sesuatu yang belum aku capai gitu. Kalau di kasus aku cuman ingat aku belum bisa bahagiain orang tuaku, so aku harus sembuh. Aku nggak bisa kayak gini aja. Nah itu yang bikin aku semangat, apapun semua yang disuruh dokter itu aku lakuin. Kemoterapi mau sesakit apapun, mau rasanya kayak apa, sampai lidahku pernah juga nggak ada rasa, tapi kata dokter harus makan, aku makan, apapun itu aku makan kayak gitu. Pernah nggak merasakan takut banget mati? Apa yang dipikirkan dan apa yang diperbuat? Oke, ini agak berat ya. Jadi kalau untuk takut banget mati, aku udah pernah di posisi itu. Saat terasa si kanker ini mulai timbulnya semakin parah, rasa panas di sekujur tubuh sampai aku nggak bisa tidur dan aku selalu minta dikompres pakai es batu. Di badan, di tangan, terutama di tangan karena yang paling sakit itu di tangan. Dan di situ aku merasa pernah sampai di titik, ya Allah, udahan aja, Mutia kadang gak kuat gitu. Karena papaku juga udah almarhum, tuh rasanya kayak yaudahlah biar ketemu sama Romo aja gitu. Cuman aku ingat lagi masih ada mamaku, masih ada adik aku yang aku belum bahagiain. Masa aku tega sih ninggalin mereka, Romoku udah pergi gitu, atau ayahku udah pergi, jadi masa aku tega untuk ninggalin mereka lagi. Disitulah saat itu juga aku kayak ngerasa tarik nafas. Yang aku lakuin tuh waktu itu tarik nafas terus cuma bilang oke, aku bisa, aku sehat. Di situ aku langsung ya udah balik kayak oke, gue kuat kayak gitu. Pesan aku untuk yang masih berjuang sampai dengan
saat ini kalian gak sendiri. Kalian banyak di luar sana yang seperti kita, bahkan mungkin lebih parah dikarenakan umur. Dan kalau kalian masih di umur yang semuda ini dan kalian udah nyerah, ayolah, jangan. Ingat ada hal-hal yang belum kalian capai. Ingat itu aja, itu akan bikin semangat kalian. Jangan cuma terpaku karena ngelihat temen satu kamar yang kayak mau bareng, terus abis kayak gitu dia udah duluan gak ada. Umur gak ada yang tahu emang. Orang sehat pun kalau emang udah umurnya ya mau dikata apa. Nah kalau kamu masih saat ini berjuang dan udah nyerah, itu sama aja kamu kayak ingin bunuh diri rasanya. Sedangkan sama Tuhan aja kita gak boleh bunuh diri atau menyudahi umur dengan semau kita. Jadi jalanin aja dan ingat apa yang belum kalian capai, udah kalian pasti semangat. Semangat. Hai semua, gue Talita dari Menjadi Manusia. Thank you for watching this video. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol lonceng notifikasi untuk tahu update terbaru dari kami. Thank you semua, bye!